sebelum memulai perkuliahan kita barangkali di antara Anda ya ada yang belum tahu ataupun sudah ada yang tahu bahwa yang mengurus ataupun melakukan komunikasi selama ini tentang program Merdeka ini adalah Bapak Reza Persandaya Malik ya. Bapak Reza Persandaya Malik ini adalah Kepala Office International Affairs and kerjasama di Universitas Sriwijaya. Pada minggu yang lalu beliau ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita lagi. Di grup beliau juga tergabung di tempat kita ini di grup kelas RPL Permatasari ini, dan untuk itu marilah kita semua mendoakan beliau semoga amal jariah, amal ibadahnya selama hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Amin. Dan akhirnya pada saatnya nanti beliau bisa ditempatkan oleh Yang Maha Kuasa di tempat yang paling baik insya Allah, dan kita bisa berkumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya baik, anak-anakku semua, karena kita lanjut saja, saya share kuliah pada hari ini. Minggu yang lalu saya mendapat kabar dari Bu Desti bahwa sudah menjelaskan tentang data flow diagram ya. Itu kalau saya tidak salah, dan sudah ada tugas ya. Silakan tugasnya dikumpulkan dengan Ibu Desti, diselesaikan tugasnya, latihan-latihannya. Silakan, nanti kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan namanya desain perangkat lunak. Di akhir ataupun tujuan akhir dari fase analisis itu biasanya kalau untuk analisis secara struktural ataupun prosedural itu sampai ke data flow diagram ya. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan desain perangkat lunak ya. Desain perangkat lunak ini ya, ntar saya share slide-nya ini ya. Namanya adalah konsep, design concept and principle. Ya, ini adalah kita tahu bahwa perangkat lunak ini ataupun software development ini adalah sebuah pekerjaan yang iteratif ya, iteratif di dalam bagaimana cara kita melakukan transformasi antara requirement ataupun kebutuhan yang sudah dirumuskan dalam fase analisis kepada fase-fase selanjutnya. Itu dinamakan sebagai ya bisa dikatakan bagi kita titik tolak pada sebuah blueprint dari pengembangan perangkat lunak itu ya. Itulah makanya kita berbicara pada tatanan pengembangan perangkat lunak itu sering dikaitkan dengan iteratif proses ya, tidak satu kali proses langsung jadi selesai ya. Itu banyak proses yang dilalui
ya. Terutama kalau kita melihat tahapan-tahapan atau fase-fase yang terjadi. Oke, baik, dalam topik ini ya kita itu saja ya yang akan kita bahas adalah yang pertama design proses, yang kedua tentang design principle, yang ketiga tentang design konsep abstraction and refinement, lalu kemudian modularity, lalu software architecture, heading, program partitioning, couple and cohesion, and refactoring. Ya, ini biasanya adalah yang mengikuti topik desain perangkat lunak yang selanjutnya sering dikatakan sebagai konsep and principle. Baik, kita kembali ke analisis dan kita melihat bahwa bagaimana tahapan analisis dan desain itu memiliki hubungan yang sangat erat dan kita tidak bisa memisahkan antara fase analisis dan fase desain ini. Kenapa demikian? Karena fase desain di dalam perangkat lunak itu adalah fase yang menjadi jembatan di mana ya apa yang ada di analisis ingin diterjemahkan ke bahasa pemrograman melalui tahap desain ini ya. Jadi sebagaimana fungsi jembatan, maka desain ini diperlukan pada saat-saat tertentu. Yang pertama tentu saja seperti filosofi jembatan, bahwa kalau misalkan sungainya dalam, luas, ya, lalu kemudian bahaya, ya, banyak bahayanya, maka kita memerlukan jembatan. Tapi kalau sungainya dangkal, kecil, tidak bahaya, maka tentu saja desain tidak diperlukan. Dalam artian bahwa dari fase analisis, lalu kemudian meloncat ke fase coding, ya, fase implementasi namanya, itu kadang-kadang kita bisa menggunakan desain ini, kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan fase desain ini. Namun untuk software yang ada saat ini umumnya memerlukan fase desain karena complexity dari problem software yang dikembangkan saat ini tidak sederhana lagi atau sudah di luar. Kadang-kadang kalau dulu software hanya dikembangkan dalam beberapa baris saja, tetapi kalau sekarang software dikembangkan ke lebih besar. Tetapi untuk kasus-kasus karena banyak peserta kita ini adalah berasal dari teknik elektro, untuk kasus-kasus yang dalam hal ini embedded system, kadang-kadang fase analisis tetap dilakukan, tetapi fase desain ini tidak dilakukan lagi. Fase analisis itu tetap, tetapi kalau dia tidak pakai fase desain, langsung saja dari analisis ke ke coding. Tapi jika dia menggunakan fase desain, kalau embedded system umumnya tidak pakai fase desain untuk perangkat lunaknya. Oke, baik. Ini adalah ya, jika apakah bisa dilihat dengan jelas itu tulisannya. Ini adalah ya, kalau Anda lihat bahwa ada tiga sub, ya. Kalau kita lihat di sini 3 sub dan 1 core, ya. 3 bagian di dalam fase analisis itu
fase pertama ya, yaitu namanya data flow diagram. Yang kedua adalah state transition diagram. Yang ketiga adalah entitas relationship diagram. Ya, ini data flow diagram dan state transition diagram itu dipelajari biasanya di rekayasa perangkat lunak. Sementara IR diagram biasanya dipelajari di mata kuliah namanya basis data, ya, basis data. Kalau RPL biasanya hanya bicara bahkan sampai ke fokus ke data flow diagram saja. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan transformasi antara fase analisis ke fase desain atau desain model. Kenapa seperti itu? Karena ada 4 tahapan di desain model itu. Yang pertama adalah melakukan desain data atau data design. Yang kemudian yang kedua adalah architectural design. Yang ketiga adalah interface design dan yang keempat adalah prosedur design. Nah, data design ini diperoleh biasanya dari data dictionary, ya, data dictionary ataupun IR diagram, ya, dari dua itu. Lalu kemudian arsitektur desain ini biasanya diperoleh dari data flow diagram, ya. Lalu kemudian interface design itu biasanya dari data flow diagram dan procedural design itu juga sebenarnya dari data flow diagram atau proses specification atau PSPEC. Ya, PSPEC ini biasanya adalah dari setiap proses yang ada itu kita lanjutkan membuat PSPEC atau spesifikasi prosesnya untuk selanjutnya dibuat desain proseduralnya. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ke desain model. Yang pertama, apa itu data design? Data design itu adalah transformasi transformasi information domain model into data structure required to implement software. Jadi dia adalah transformasi bagaimana kita ya mentransformasikan information domain model ke dalam struktur data yang diperlukan, gitu ya, untuk diimplementasikan kepada software. Perlu diketahui bahwa dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini bahwa data di dalam software itu adalah data, bukan data untuk eksperimen, ya. Data misalkan, ya, mahasiswa. Data mahasiswa itu apa saja? Nah, merujuk kepada atribut mahasiswa tersebut. Jadi data mahasiswa itu bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu data akademik dan kalau dia di sistem informasi akademik, ya, di sistem informasi akademik atau di sistem informasi akademik dia akan merujuk pada data akademik. Lalu kemudian kalau misalkan induk, datanya itu akan berupa data induk, maka akan menyangkut juga tentang biodatanya, ya, tentang biodatanya. Misalnya namanya orang tuanya siapa, lalu kemudian tanggal lahirnya di mana, lalu kemudian pekerjaan orang tuanya apa, lalu selanjutnya gitu ya. Dan itu adalah biodata. Nah, kalau data akademik akan meliputi apa? Namanya siapa, NIM-nya apa atau nomor induk mahasiswa atau student ID-nya apa, lalu kemudian dia berada di semester berapa, lalu kemudian dosen pembimbingnya apa, jurusannya apa, program studinya apa. Ini adalah data akademik dari mahasiswa tersebut. Jadi data seorang mahasiswa itu ditunjukkan oleh atribut dari mahasiswa tersebut, ya. Nah, itu adalah datanya. Sekarang desain data merujuk kepada tipe data. Kalau Anda belajar tentang algoritma dan pemrograman, maka Anda akan bisa melihat bahwa ada namanya tipe data. Tipe data ini
ya, tipe data ini ada namanya tipe data bentukan dan ada namanya tipe data yang memang sudah menjadi definisi umum atau sudah menjadi ketentuan, bukan lagi dibentuk melalui tipe data yang sudah ada, atau sering juga disebut kalau yang tipe data bentukan dan tipe data standar namanya. Tipe data standar ini seperti misalkan integer, karakter, lalu kemudian bit, lalu kemudian string, lalu kemudian macam-macam. Ini adalah tipe data yang sering dikatakan sebagai tipe data standar atau tipe data memang yang sudah ada di dalam komputer itu sudah dikenali. Lalu kemudian ada namanya tipe data bentukan. Tipe data bentukan ini adalah tipe data yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki, ya, kebutuhan yang kita miliki. Tipe data bentukan ini, ya, bentuknya biasanya berupa struktur, dan tipe data bentukan inilah yang sering perlukan untuk desain. Misalnya, tipe data bentukan adalah jam. Jam itu adalah tipe data bentukan. Isinya apa saja? Isinya yang pertama adalah detik. Detik ini apa? Integer. Lalu kemudian menit. Menit itu adalah integer. Lalu kemudian jamnya sendiri. Jadi jamnya sendiri atau hournya sendiri apa? Adalah integer juga. Nah, sekarang ini maka gabungan ketiga itu jam, lalu kemudian menit dan detik ini menjadi tipe data baru yang disebut sebagai jam. Teknik mengaksesnya itu Anda pelajari di satu khusus mata kuliah namanya struktur data. Ya. Jadi ada nama kalau di sini struktur data itu adalah lanjutan dari algoritma dan pemrograman kalau di ilmu komputer atau belajar di teknik informatika. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan data design di sini adalah data yang kita bentuk tadi. Kalau tipe-tipe data yang sudah standar, ya integer, karakter dan lain sebagainya itu barangkali kita tidak perlu lagi di dalam membuat desain datanya. Oke, baik. Sekarang ini ya kita lanjutkan dengan arsitektur desain. Apa itu arsitektur desain? Ini adalah the finest relationship among the major structure element of a program. Nah, di sini adalah arsitekturnya. Bagaimana ya? Bagaimana kalau kita lihat arsitektur atau relationship antara modul-modul yang ada di dalam program kita gitu ya. Misalkan modul A berhubungan dengan modul B berhubungan dengan modul C berhubungan dengan apa lagi? Apa yang import oleh modul A, apa yang diekspor oleh modul B. Lalu kemudian parameter apa yang akan dikirim oleh modul A atau prosedur A ke prosedur B. Nah, ini adalah dilihat atau dapat dilihat Anda pelajari tentang arsitektural design. Ya, di sini biasanya ya orang akan melihat dua tipe ya, tipe dari arsitektur design. Ya. Lalu kemudian interface design. Apa itu interface? Interface ini adalah antarmuka, ya. Antarmuka ini adalah bagaimana komunikasi antar software, ya, dengan dunia luarnya. Apa saja dunia luar yang akan ditemui oleh software itu? Ada dua atau ada tiga, katakanlah minimal ada dua. Yang pertama adalah interaksi dengan sistem lain, yang kemudian yang kedua dengan manusia.
Dengan sistem lain itu bisa saja berupa perangkat lunak ataupun perangkat peripheral yang lain, ya, dengan perangkat keras. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau antar software itu biasanya sudah ada paket-paket API, ya. Kalau bahasa kitanya sering dipakai menjadi API, gitu ya. API menggunakan API itulah komunikasi antar dua software itu. Tetapi komunikasi antar software dengan perangkat keras yang lain itu barangkali memerlukan kode-kode tertentu atau mekanisme tertentu sehingga diperlukan konfigurasi antar software yang dibangun di perangkat keras di perangkat A dengan software yang dibangun dengan perangkat B. Sementara untuk desain pada tatanan komunikasi software dengan manusia, nah di sini perlu Anda pahami bahwa kita ada prinsip, ya, ada prinsip desain interaksi antara software yang dibangun dengan manusia. Ini satu topik, ya. Kalau di software ini, di dalam pengembangan software, satu topik mata kuliah yang akan khusus memahami atau menjelaskan tentang bagaimana teoretikal atau teknik mengembangkan interface antara sebuah software dengan perangkat lunak, yaitu mata kuliahnya interaksi manusia dan komputer atau ya sering disebut sebagai IMK, ya namanya, ya itu yang khusus di sini dipelajari. Misalkan dari sisi warna saja, interface-nya kayak apa, lalu kemudian dari sisi lingkungannya kayak apa. Oh, ini generasi yang akan menggunakan, ya, secara psikologi dilihat, gitu ya. Apakah misalnya software mahasiswa berbeda dengan interface yang akan digunakan oleh dosen, karena memang mahasiswa masih anak muda. Kalau dosen sudah sudah usianya sudah lebih tua, sehingga seleranya dalam secara psikologi itu berbeda. Lalu kemudian apakah tepat misalkan sebuah software itu dibangun dengan misalnya tulisannya hitam, lalu kemudian backgroundnya adalah warnanya biru tua, gitu ya, biru tua. Apakah itu tepat? Ya, kita tidak bisa melakukan justifikasi bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Di saat kita ingin bahwa ada sesuatu yang tidak terang benderang, maka tentu saja kita ingin bahwa interface-nya itu ya tidak terlalu terlihat, karena itu kombinasi antara hitam dan biru tua itu sudah akan sangat cocok, ya. Lalu kemudian interface itu dilihat ketika kita enter, perangkat lunaknya diam saja padahal dia sedang memproses. Contoh interface yang digunakan adalah menggunakan taskbar, gitu ya. Kita lihat, oh sudah 90%, sudah 80%. Nah, jadi secara ini kita tahu, gitu ya. Oke, berikutnya adalah procedural design. Procedural design ini melakukan transform structure element of the architecture into procedural description of software construction. Jadi ini sudah, kalau tadi di sini kita dapat arsitektur saja, modul-modulnya, tetapi di level atas ini kita sudah di procedural design ini sudah mulai membuat jabaran-jabaran tentang prosedur tentang fungsi-fungsi yang ada di perangkat lunak kita, ya. Lalu kemudian ada 3 cara di dalam menerapkan procedural design atau melakukan detail design terhadap prosedur yang kita miliki. Yang pertama menggunakan namanya bahasa
yang sering kita pakai sehari-hari atau natural language processing. Nah, kita buat saja ya, itu yang paling tinggi. Level paling tinggi adalah gunakan itu ya, gunakan natural language. Buat saja 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian yang level kedua yang sedang menggunakan namanya adalah flowchart. Ya, menggunakan flowchart. Jadi dia pakai flowchart, kita sudah tahu bagaimana tahapan-tahapan dari software itu berjalan. Lalu selanjutnya adalah menggunakan ya ada namanya notasi algoritmik. Ini adalah level bawah di dalam desain prosedural. Jadi prinsipnya adalah semakin tinggi daripada jabaran ataupun bahasa yang digunakan dalam konteks ini natural language, lalu kemudian simbol pakai menggunakan notasi, menggunakan flowchart, lalu kemudian menggunakan notasi algoritmik lagi. Nah, semakin tinggi yang urutan pertama tadi, maka artinya semakin jauh dengan bahasa yang diinginkan oleh komputer. Jadi semakin tinggi ke arah manusia, semakin rendah kepada komputer. Gitu. Semakin sulit komputer memahaminya. Ya, jadi konteksnya ini semakin tinggi, maka di dalam menerjemahkan ke komputernya semakin susah. Tetapi semakin bawah, misalkan di dalam konteks flowchart, nah itu sedang-sedang, agak mudah. Tetapi ketika notasi algoritma yang kita gunakan, maka akan semakin mudah kita di dalam menyusun coding dari perangkat lunak yang kita kembangkan itu. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu tentang desain proses ya. Lalu kemudian ada cerita, ada standar ya. Standar tentang desain yang baik. Oke? Ini standar desain yang baik. Nah, kata-kata ini ada sudah lagi berbicara tentang desain. Desain ini kenapa dikatakan baik atau buruk gitu ya? Karena tidak berkata benar atau salah gitu ya. Tetapi desain ini berkata baik atau buruk. Lebih pada, jadi kalau bicara baik dan buruk itu lebih pada benar dan salah. Kalau benar saja, ya benar saja itu belum tentu baik. Ya, cukup kalau benar itu sesuai dengan aturan. Oke, bagaimana cara mengecek sesuatu benar atau tidak? Lihat saja aturannya. Kalau misalkan sesuai dengan aturan, maka dia benar. Ya, lalu kemudian, ya, kalau dia tidak sesuai dengan yang aturan yang ada, maka dia salah, mudah ngeceknya. Apapun ceritanya cukup seperti itu saja. Nah sekarang baik dan buruk. Setiap yang salah, jadi kata-kata itu setiap yang salah itu pasti buruk. Ya, bisa dipastikan setiap yang salah itu buruk. Robin Hood misalnya ya, mencuri lalu kemudian dibagikan dengan orang lain. Itu buruk. Ya, itu buruk. Walaupun ini kenapa? Ya, membagi dengan orang lain sedekah tetap itu perbuatan yang dermawan. Ialah baik, tetapi ada satu hal bahwa dia mencuri misalnya, mengambil hak orang lain. Nah, mengambil hak orang lain ini adalah salah. Nah, sesuatu yang salah itu adalah hal yang tidak baik. Kalau sudah baik, pasti benar. Yang benar belum tentu baik. Bagaimana cara ngeceknya? Yang benar belum tentu baik. Seandainya Anda jalan berlawanan arah dengan truk,
Kalau di Indonesia, pas strat ya, strat kita itu sebelah kiri, ya. Jadi Anda sudah benar jalan, lurus, truk, jalan. Truk ternyata ngambil jalan Anda. Anda masih ngotot, Anda pakai sepeda motor, atau Anda jalan kaki, ya. Jalan kaki, Anda ngotot, saya ini benar nih, saya berada di strat saya. Ya, truk itu yang salah. Oke ya. Nah, terjadi tabrakan, Anda meninggal gitu ya. Jadi konteks yang seperti itu, maka ya ada benar tapi tidak baik. Ya. Ada berapa banyak? Wah, benar Anda menasihati seseorang dengan baik. Benar Anda memberikan ini, menjawab itu. Anda jujur. Benar, jujur ya. Katakanlah Anda itu ketemu dengan, ya maaf ngomong, bukan ini, orang yang menurut Anda klasifikasinya itu adalah jelek. Ya, Anda bilang bahwa saya ini jujur ya, Anda ini jelek. Gitu. Benar Anda gitu. Ya, benar. Tetapi apa? Benarnya Anda itu adalah tidak baik, ya. Tidak baik. Baik pasti benar, ya. Pasti benar. Baik. Anda jujur itu ya baik. Ya. Adalah sifat yang baik. Anda jujur. Tetapi tidak hanya sampai kepada jujur itu saja. Jadi ada mesti dibenarkan pada konteks yang seperti itu. Nah, desain ini lebih pada konteks benar dan salah, tetapi sudah masuk kepada baik atau buruk. Bagaimana melihat sebuah desain itu baik atau buruk? Yang pertama, lihat requirement-nya. Lihat requirement-nya. Ya, apakah sudah sesuai dua hal ini? Apakah sudah sesuai antara requirement dengan hasil desain kita? Ya, sudah sesuai. Oh, sudah sesuai. Di sana mintanya merah, desain saya merah. Di sana minta 2 lantai, sudah desain saya 2 lantai. Di sana meminta ada prosedur X, Y, Z, desain saya ada X, Y, Z. Oh. Ya, dimatikan saja mic-nya kalau itu ya. Jadi sehingga suara tidak masuk. Kalau tidak bisa atau Anda berada di keramaian, kalau Anda sendiri ya silakan saja mic-nya dibuka. Lalu kemudian ya ini harus sesuai antara desain analisis dengan ini. Tidak hanya 1-2, tapi secara keseluruhan requirement itu mesti sesuai. Ya. Yang kedua, desain itu mesti bisa dibaca, ya, bisa terbaca, readable, dan dimengerti. Ya, dimengerti. Desain itu bisa dibaca dan dimengerti. Ya. Untuk memandu apa? Untuk memandu yang akan membuatnya ke dalam kode, lalu kemudian mengujinya, lalu dan merawatnya. Ya. Desain ini mesti bisa dibaca oleh orang yang kode, yang coding, yang programmer. Coder itu adalah programmer. Tester itu adalah orang yang menguji. Maintainer itu adalah yang merawat nantinya. Jadi ketiga hal tersebut ini mesti dipahami hasil desain yang dibuat, gitu ya. Tidak bisa, wah ini setiap kali kita menerjemahkan selalu kita memanggil tim desain, wah kan repot sekali, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, desain itu dialamatkan pada data, fungsional,
dan behavioral, ya, behavioral domain untuk implementasi. Ya, jadi dia desain itu mencakup ketiga hal ini. Yang pertama adalah data, yang kedua fungsional, dan yang ketiga adalah behaviornya. Ya, ini menurut saran dari Blocklead, ya. Ini adalah guideline-nya. Jadi, ya, dia memiliki ya hierarchical, ya. Hierarchical. Jadi dia harus ada ya terstruktur secara organizationnya. Jadi kita ada gitu ya, ada strukturnya, bisa dilihat, tidak kacau gitu ya. Jadi misalkan Anda mau membangun sebuah gedung. Gedung itu ya Anda buatlah desainnya yang baik, ya. Buat desain barangkali per lantai, lalu kemudian atap gitu ya, lalu kemudian ruangan-ruangan itu dibuat secara hierarkal, ya, secara hierarki, ya, secara hierarki yang bagus. Jangan digabung-gabungkan, di dalam itu ada desain di pas waktu kita melakukan desain lantai, ada juga metu desain atap, desain kuda-kudanya, desain apa namanya, macam-macam lah, tergabunglah di dalam sebuah tempat sehingga orang susah untuk membacanya. Lalu kemudian modular, jadi terpisah berdasarkan modular gitu ya. Jadi modular itu adalah terpisah. Kalau ada yang beririsan antar dua fungsi itu, maka sesegera mungkin untuk kita pisah. Kita pisah berdasarkan satu persatu sehingga data itu tidak redundan atau proses itu tidak redundan. Sebuah proses ada di modul ini, ada pula di modul ini. Nah, lalu kemudian kita satukan saja di dalam satu modul saja, gitu ya. Lalu kemudian harus memuat, yang pertama adalah data, dan yang kedua adalah prosedur atau abstraksi dari prosedur. Jadi desain itu memuat yang seperti itu, ya. Lalu kemudian karakteristik dari fungsionalnya haruslah independen, ya. Fungsional itu independen, tidak bisa saling terkait. Ya, saling terkait maksudnya saling beririsan, maksud saya, bukan saling terkait, tetapi saling beririsan. Nah, kalau dua fungsi saling beririsan, maka akan kacau ketika data itu mengalir dari fungsi satu ke fungsi yang lain, maka data akan tidak konsisten. Jadi output dari proses fungsi A diberikan ke fungsi B, lalu kemudian sebelum diberikan ke fungsi B sudah diubah oleh fungsi yang redundan tadi atau yang saling beririsan tadi, sehingga tujuannya itu tidak tercapai. Kenapa? Karena data yang masuk berikutnya itu sudah mestinya adalah 10, diproses oleh fungsi yang ini, datanya menjadi 9, lalu kemudian menjadi input untuk proses selanjutnya, sehingga data tersebut akhirnya tidak sesuai dan output yang dihasilkan juga tidak sesuai. Lalu kemudian sederhana interface yang dibuat itu reduce complexity. Artinya reduce complexity ini adalah sederhana, ya. Sederhana itu bukan berarti miskin, ya. Kata-kata sederhana, banyak orang ini adalah sederhana itu berasumsi bahwa kalau makan sederhana itu adalah bukan miskin, ya. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu konteksnya apa. Karena itu sederhana ini sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Atau dilihat kondisinya. Sebagai contoh sederhana, kalau Anda datang kondangan, ya, kondangan seseorang yang menikah di hotel, Anda di sana di hotel itu biasanya pakai AC, gitu ya, ruangannya pakai AC, lalu Anda pakai jas, ya. Anda pakai jas, pakai sepatu mengkilap, gitu ya. Lalu kemudian ya pokoknya
pakai style bagus lah, ya pakai jas, pakai dasi, pakai pakaian yang ini sepatu mengkilap, sisiran mengkilap gitu ya. Nah, datang ke sana. Mungkin Anda itu biasa saja. Ya. Hal yang demikian barangkali biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Pesta pernikahan. Tetapi ketika Anda hadir di kampung gitu ya, hadir di kampung di mana semua orang cukup hanya pakai batik saja, sebagian pakai sandal, bahkan ada yang pakai sandal jepit gitu ya. Maka yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang berlebihan ya. Jadi konteks di dalam melakukan desain interface ini sangat penting. Ya, complexity itu adalah satuannya adalah sesuai dengan seseorang, sesuai dengan requirement-nya, ya, sesuai dari requirement-nya. Nah, ini desain yang baik. Lalu kemudian selanjutnya adalah desain itu ya dihasilkan dari ya repeatable method driven by analysis. Jadi Anda mesti menghasilkan desain itu bicara tentang metode dan diturunkan dari driven by analysis. Tidak bisa desainnya terpisah dengan analisisnya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai ke sini? Tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke... Dari saya cukup, Pak. Oke. Kita bicara ke design proses, ya. Lalu design principle proses ini iterative step that enable description for all aspect of the software. Ya, desain proses itu. Jadi dia iteratif, langkah-langkah yang iteratif, ya. Enable description of all aspect of the software. Jadi semua aspek daripada software kita itu dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang karena dia merupakan langkah yang iteratif sesuai dengan kebutuhan. Seberapa banyak? Boleh jadi hanya satu kali sudah selesai, cukup. Ada juga proses lain, ya, atau aspek lain itu aspek lainnya ya maaf saya minum dulu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi, ya. Aspek lainnya barangkali cukup satu kali, aspek lainnya lagi boleh jadi dua kali, iteratif atau 3 kali dan selanjutnya. Ya. Jadi ada namanya design principle. Nah, dasar ini kalau principle itu adalah hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah based on requirement. Itu yang pertama. Ya. Jadi dia adalah based on requirement. Yang berikutnya adalah mesti traceable to requirement analysis model. Ya. Jadi dia traceable to requirement analysis, bisa ditelusuri, ya. Jadi bisa ditelusuri, traceable itu kan telusuri untuk yang model analisis requirement. Kalau tidak ada terkait ya pasti tidak bisa ditelusuri. Lalu kemudian the design should not reinvent the well, atau dalam konteks istilahnya sederhana reusable. Ya, bisa digunakan berulang-ulang, artinya design should mimic to structure in the problem domain. Nah,
Jadi desain kita mesti menunjukkan ya dia di domain problemnya apa. Jangan loss. Ya, tetapi kalau sudah analisisnya sudah bagus dan yang kita patuhi tadi ya bahwa kita mengikuti filosofi desain tadi, bahwa desain yang kita peroleh ini based on pada analisis, maka pastilah mimic the structure in the problem domain. Kalau misalkan dia mencal-mencal, ya, atau mencal-mencal, misa-misa, ya. Kalau dia misa-misa, ya desainnya terpisah, mau ke laut, analisisnya mau ke gunung, ya, itu pasti tidak sesuai. Ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah uniform and exhibit integrity. Ya, jadi perlu menegakkan integritas itu, ya, integrity, accommodate change, ya. Jadi kalau terjadi perubahan itu dia harus ya bisa mengakomodasi, ya, mengakomodir lah ya perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu kemudian minimize coupling between model. Jadi dia couple couple itu adalah ya saling terkait antara dua modul itu. Ya, dua modul saling terkait artinya couple. Nah, couple ini mesti di minimize seminimal mungkin. Tentu memang antara di dalam mengembangkan perangkat lunak itu berdasarkan pengalaman saya memang tidak atau tidak mudah kita akan menghilangkan 100% couple-nya itu, karena ada saja modul-modul itu yang saling berinteraksi, saling terkait antara satu dengan lainnya, dan keterkaitan itu sangat erat, bahkan saling bersinggungan. Tetapi hal yang demikian ini mesti minimalkan, ya. Design should be structured to degrade gently, ya. Di sini ya kita ya kalau misalkan ada ya dia degradasi, ya, degradasinya itu ya karena dia ada strukturnya, ya, maka dia bisa desain yang kita buat ini ya tidak begitu signifikan, ya, degradasi antara modul satu dengan modul yang lain. Lalu kemudian design and coding are not interchangeable. Nah, ya. Jadi dia dua itu ada desain, ada fase coding. Ya, ada coding ini adalah menerjemahkan di dalam programnya. Desain ini adalah fase sebelum coding. Design should have quality assessment during creation, not afterward. Jadi kita desain yang kita miliki ini ya have quality assessment, ya. Jadi dia assessment ya berkualitas, jadi quality assessmentnya atau penilaiannya, jadi dia bisa dilihat gitu, ya, bisa dinilai, ya. Lalu kemudian design should be referred to minimize on conceptual error, ya. Dalam konteks ini adalah kalau kita melihat bahwa bisa formal design review. Ini kalau menggunakan persamaan-persamaan gitu, ya. Persamaan-persamaan dan lain sebagainya bisa dibuktikan secara metode formal. Formal ini adalah menggunakan kalkulasi matematik, ya. Lalu kemudian there is a tendency to focus on the wrong thing. All conceptual element have to address it. Jadi dia objek, fokus, pokoknya semuanya harus benar. Jadi kita tidak berpikir pada sesuatu yang salah gitu, ya. Yang ini, hal yang katakanlah
tendency to focus on the wrong thing. Jadi benda-benda apa konsep kemudian letak dan lain sebagainya yang salah itu kita hal-hal yang seperti ini itu mesti dihindari ya dihindari. Kenapa? Karena semua elemen yang ada di dalam software itu mesti ada tujuannya dan dialamatkan kepada hal yang benar. Desain konsep abstraction ya ini ya kata kalau ininya Anda bisa baca ya Wasserman abstraction permit one to concentrate on a problem at some level abstraction without regard to low level design detail. Jadi abstraction ini berbicara pada tatanan low level detail ya. Jadi dia sudah mengarah kepada detail design. Data abstraction, this is a name collection of data that describe a data object. Nah, ini data diabstraksenkan. Data-datanya itu yang tadi sudah diberi tipe datanya, lalu kemudian misalnya ya sudah diberi aliasesnya, misalkan nama mahasiswa itu kan panjang, ya nama mahasiswa ini kan panjang itu terlalu kalau kita bikin coding kan masa variabel mau kita tulis nama mahasiswa tentu saja akan kita beri nama aliasesnya saja misalnya NM garis miring MHS gitu ya ini adalah nama variabel untuk nama mahasiswa ya itu contoh-contoh abstraksi dari data dan objek yang kita buat. Lalu kemudian prosedur abstraction tadi sudah diceritakan berisi tentang instruction of given and name sequence. Its instruction has a limited function gitu ya. Jadi di sini ya prosedurnya juga sudah bentuknya algoritma ya. Lalu kemudian control abstraction, a program control mechanism with charts, specifying internal detail, like semaphore ya, range views gitu ya. Kalau Anda belajar tentang sistem operasi, ada cerita tentang bagaimana proses semaphore dan lain sebagainya itu ya. Ini control abstraction. Nah, ini salah contoh-contohnya data abstraction. Ini data di dalam ini, lalu kita buat ini data struktur pintu. Pintu itu milik adalah motor siapa, modelnya nomor berapa, tipenya apa, swing data, apa, insertnya apa, like-nya apa, tipenya apa, number berapa, like-nya berapa, opening mechanism bagaimana gitu ya. Ini misalnya data pintu ya, door ya. Ini adalah datanya. Ini yang dimaksud dengan abstraction itu, gitu ya. Kita membuat sampai ke sini. Lalu kemudian prosedur abstraction. Nah, bagaimana prosedurnya? Open, buka. Misalnya nama prosedurnya itu adalah open. Lalu kemudian detail of enter algorithm itu boleh buatkan di sini adalah algoritma untuk membuka pintu satu. Misalnya bisa Anda di sini membuat katakanlah menggunakan flowchart. Ya, flowchart di sini bagaimana start? Jam 5 kalau salah. Ini, lalu kemudian langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa? Jam 5 kan, istirahat bentar. Nggak ada istirahat, cuma kayak bersih-bersih, habis itu pergi lagi. Ya. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi setelah ada jeda iklan ya, begitulah. Konteks mengajar online ini kadang-kadang ada banyak iklan ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah prosedur desain. Sudah memuat nama prosedurnya ini adalah di atasnya ini, lalu kemudian di sini adalah detail algoritmanya. Biasa menggunakan 3 tipe tadi, boleh menggunakan angka deskripsi
yang terjadi menggunakan natural language, boleh menggunakan katakan tadi adalah flowchart dan boleh menggunakan notasi algoritmik ya. Oke, refinement. Apa tujuan daripada refinement? Ini penghalusan namanya ya. Jadi penghalusan ini ya, penghalusan ini adalah kita membuat ya tadi kita menyempurnakan saja. Jadi dari tadi yang pertama tadi kita haluskan, barangkali yang tahap pertama itu masih kasar ya, masih banyak proses-proses yang apa namanya desain kita itu belum masuk, lalu kemudian masih ya sedikit amburadulnya pada tahap pertama, lalu kemudian kita refine, kita haluskan hal yang seperti itu ya. Ini refine namanya. Ya penghalusan itu tentu saja memperbaiki hal yang ada. Misalkan tadi, nah ini misalnya stepwise refine ya. Misalkan open, ini yang tahap pertama, lalu kemudian ini ya, ini adalah yang keduanya gitu ya. Repeat until door open. Jadi kita ini membuat yang sudah ini tadi gitu ya. Open the door, ini yang pertama open, ini adalah open door, ini mungkin tahap pertamanya ini ya. Tahap pertama ini adalah tahap kita setelah kita melakukan refine-nya ya. Refine-nya seperti itu. Selanjutnya adalah modularity. Konsep modularity ini adalah konsep tentang memisahkan antara sebuah program itu tidak seperti program utama saja semua. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Apa gunanya? Misalkan kita membuat, kita membuat itu sebuah perangkat lunak dengan hanya satu saja, tidak memisahkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada gitu ya. Kita buat saja semua coding itu dalam satu kesatuan body, namanya main, fungsi utama. Nah, ini berat. Kenapa perlu modularity? Karena yang pertama dengan modularity, kalau misalkan terjadinya salah, itu bisa ditelusuri pada modul mana yang salah. Lalu kemudian kita bisa juga melihat tentang kalau misalkan modularity ini bagus ya, modularity bagus ini adalah sesuatu proses coding yang ditulis untuk berulang-ulang. Kalau misalnya codingnya cukup satu ya cukup saja satu, panggil saja fungsinya saja yang berulang-ulang, tidak perlu kita menulis coding yang berulang itu. Lalu kemudian perubahannya cukup ya. Kalau misalkan mudah perubahannya kan. Kenapa? Karena kita cukup merubah pada satu modul itu. Yang kedua, ketika dieksekusi itu kemungkinan lebih cepat karena setiap modul, aktiviti dari modul-modul itu tentu saja tidak akan berbarengan. Kalau misalkan di program utama semua, maka aktiviti daripada activation of the module atau satu tempat itu semuanya langsung